Puluhan mahasiswa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuntut pengembalian jenazah yang dikuburkan secara COVID, namun hasil swab negatif. Massa aksi dan petugas saling pukul saat memaksa masuk ke gedung DPRD bertemu anggota dewan. Kejar-kejaran mewarnai pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa asal Kabupaten Bulukumba di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Pembubaran dilakukan setelah sebelumnya puluhan pengunjuk rasa terlibat saling pukul dengan petugas lantaran memaksa masuk ke gedung DPRD untuk bertemu anggota dewan. Akibatnya saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan lantaran mahasiswa mulai emosi saat dihalangi masuk ke dalam gedung. Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa meminta keadilan kepada anggota dewan di DPRD Sulawesi Selatan untuk segera menyetujui pemindahan jenazah non-COVID almarhumah istri Andi Basoria di Mapasule dari pekuburan khusus COVID-19 di Macanda ke kuburan keluarga di Kabupaten Bulukumba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 22 tahanan Mapolres Pariaman, Sumatera Barat dinyatakan positif corona. Petugas mengisolasi para tahanan ke rumah sakit untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sebanyak 22 dari 34 tahanan yang berada di Mapolres Pariaman, Sumatera Barat dinyatakan positif terpapar virus corona. Ke-22 tahanan ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman pada Senin siang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter rumah sakit. Dengan mendapat pengawalan ketat personel polisi, 22 tahanan yang positif corona ini dibawa dengan menggunakan ambulans. Selain tahanan, beberapa anggota Polri yang terkonfirmasi positif juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Sekarang yang jelas ada tahanan sebanyak 22 orang dari Polres, nanti tahanan Polres dan juga tahanan dari Kejaksaan. Nah ini hari ini kita akan periksa apakah memang dia bisa dikembalikan ke tahanan atau nanti dirawat di rumah sakit tergantung hasil pemeriksaan di rumah sakit. Kemudian ada anggota Polri, yang anggota Polri juga sudah dibawa langsung ke Polda untuk diperiksa di sana langsung, di screening di situ. Usai menjalani pemeriksaan, 22 tahanan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam sel terpisah. Pemeriksaan akan kembali dilakukan hari ini terhadap 12 tahanan lainnya yang berada di Mapolres Pariaman. Sementara itu, 3 anggota Polri dan 2 anggota Bayangkara yang dinyatakan positif telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar razia masker di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta. Warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan di masa PSBB transisi dikenakan sanksi. Untuk tetap kita supaya sehat. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar razia masker di permukiman warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Senin pagi. Satu persatu warga yang tidak menggunakan masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan mendapat sanksi. Sebanyak 6 pelanggar protokol kesehatan, 5 orang diantaranya dihukum sanksi sosial, sementara 1 orang lainnya membayar denda administratif sebesar Rp250.000. Ini suatu pelajaran bagi kami untuk ke masa depannya untuk memakai masker gitu ya. Kita dari Satpol PP tingkat Kecamatan Tanah Abang beserta 3 pilar itu rutin mengadakan kegiatan operasi tertib masker. Ya, jadi untuk Kebon Melati sendiri memang sudah beberapa kali kita lakukan operasi tertib masker, terutama di Pasar Lontar itu sudah berjalan hampir 3 bulan Pak Jai, 4 bulan ya. Jadi memang sudah sangat banyak yang warga sekitar ataupun warga pendatang yang kena operasi penertiban ini.
Petugas akan terus menggelar razia protokol kesehatan selama penerapan PSBB transisi guna mencegah penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang dokter spesialis di Kota Medan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kepergian 2 dokter Medan ini menambah jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 yang telah mencapai 100 orang. Kabar duka kembali datang dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Medan, Sumatera Utara. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Daud Ginting dan dokter spesialis ortopedi Dr. Edwin Marlindungan Marpaung meninggal dunia karena COVID-19. Dr. Daud Ginting sempat dirawat sepekan namun meninggal pada 30 Agustus kemarin. Di hari yang sama, Dr. Edwin Marlindungan juga menghembuskan nafas terakhir. Isak tangis mewarnai pemberangkatan jenazah kedua dokter ini. ID Cabang Medan mengatakan kedua dokter yang meninggal bukan merupakan dokter yang menangani langsung pasien COVID-19. Kita melihat belakangan ini ada kecenderungan bahwa tenaga kesehatan dan dokter yang meninggal justru mereka yang tidak langsung menangani pasien COVID. Sementara itu di hari ini tercatat 100 dokter telah meninggal karena pandemi COVID-19. Melalui akun media sosial, Ikatan Dokter Indonesia mengunggah ucapan selamat jalan kepada rekan sejawat yang gugur dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain, kasus COVID-19 di tanah air semakin tinggi. Bahkan masih banyak warga yang tidak taat menjalani protokol kesehatan. Sementara tenaga medis dan fasilitas medis telah berjuang untuk melawan COVID yang telah berada di tanah air selama 6 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta mulai Senin kemarin ditutup selama 3 hari ke depan. Meski ditutup, pemeriksaan perkara tetap berjalan dan dikerjakan di gedung lama KPK. Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ditutup mulai Senin kemarin hingga Rabu besok. Keputusan tersebut diambil setelah 23 pegawai dan penyidik KPK Novel Baswedan dan seorang tahanan KPK terkonfirmasi positif COVID-19. Pemeriksaan perkara akan tetap berjalan di gedung C1 atau gedung KPK lama. Jika gedung KPK nantinya kembali dibuka, para pegawai akan bekerja dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Menyebarnya virus COVID-19 di areal gedung KPK hari ini Sabtu 29 Agustus 2020. Biro Umum KPK melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan di areal gedung Merah Putih, Kafling C1 dan juga rutan cabang KPK. Selanjutnya, selain itu juga dilakukan fogging ke seluruh ruang kerja maupun areal-areal ruang-ruang lainnya. Krisis sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah anak penderita gizi buruk atau stunting semakin tinggi. Untuk itu, MNC Peduli menggelar penyuluhan gizi dan pemeriksaan berkala di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Pandemi COVID-19 amat dirasakan oleh Yanti. Kondisi ekonomi keluarganya terus menurun akibat wabah virus corona. Warga Desa Pantai Bakti, Muara Gembong ini bahkan kesulitan merawat anaknya yang menderita penyakit jantung bawaan. Apalagi anak saya kan punya penyakit bawaan. Penyakit jantung itu sebulan bisa 2-3 kali kontrol ke rumah sakit. Jadi yang tadinya ada uang lemburan, sekarang jam kerjanya dikurangin. Yanti bisa sedikit bernafas lega saat MNC Peduli datang ke desanya untuk melakukan pemeriksaan dan penyuluhan gizi kepada ibu dan anak.
Kegiatan ini rutin digelar MNC Peduli sebagai upaya mencegah bertambahnya angka stunting pada anak di desa binaannya ini. Pandemi COVID-19 menghadirkan ancaman lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Indonesia menghadapi permasalahan gizi buruk yang mengancam anak-anak di tanah air. Apalagi berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, angka stunting mencapai 27,67%. Artinya, setiap 10 anak Indonesia, 3 orang diantaranya mengalami stunting. MNC Peduli kali ini beraktivitas di Desa Pantai Bakti di Muara Gembong dengan acara sosialisasi stunting. Jadi kami mengetahui bahwa ada 251 anak di desa tersebut yang ternyata stunted gitu. Jadi kita datang ke sana untuk memberi sosialisasi agar semua mengerti bahwa the first 1000 days, 1000 hari pertama itu paling penting untuk anak-anak ini diberikan gizi yang memadai. Tak hanya menggelar pemeriksaan kesehatan, anak-anak juga diajak mengikuti berbagai macam lomba dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Setelah itu anak-anak juga diberikan menu makan siang dengan gizi berimbang untuk memenuhi nutrisi harian mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya resmi mengusung Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi untuk bertarung di Pilkada Medan 2020. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama iNews Pagi.